Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan ringkasan materi manajemen sumber daya manusia dari pertemuan 4 hingga pertemuan 7. Pertemuan keempat yaitu ada kompetensi dan human capital. Yang pertama yaitu ada pengertian kompetensi dan human capital. Apa itu kompetensi? Menurut kamus, kompetensi adalah kemampuan dan kecakapan. Adapun beberapa pengertian kompetensi, yang pertama ada menurut Boyatzis, yaitu a job competence is a enduring characteristic of an employee. The motive, trait, skill, aspect of one's self-image, social role, or a body of knowledge, which result in effective and or superior performance in a job. Yang kedua ada Spencer and Spencer, yaitu a competency is an enduring characteristic of individual that is causal related to criterion references effective and or superior performance in a job or situation. Yang terakhir ada The Boys, yaitu job competency is an employee's capacity to meet or exceed a job's requirement by producing the job outputs at an expected level of quality within the constraints of the organization, internal and external environment. Selanjutnya ada karakteristik kompetensi. Yang pertama ada motif. Motif adalah keinginan apa yang mendorong untuk berperilaku. Yang kedua itu ada sifat atau ciri bawaan, yaitu sifat fisik atau reaksi-reaksi yang bersifat konsisten dalam situasi. Yang ketiga ada konsep diri. Konsep diri itu adalah kayak sikap, self-image. Yang keempat ada pengetahuan, informasi yang dimiliki seseorang khususnya pada bidang spesifik. Yang terakhir ada keterampilan, yaitu kemampuan melakukan tugas-tugas fisik dan mental tertentu. Adapun kriteria untuk memprediksi kinerja suatu pekerjaan ada 2 kategori. Yang pertama ada threshold competencies, yaitu karakteristik utama pengetahuan knowledge atau keahlian dasar. Yang kedua ada differentiating competencies, yaitu faktor-faktor yang membedakan yang kinerja tinggi dan rendah. Selanjutnya ada 6 kompetensi kinerja tinggi. Yang pertama yaitu kompetensi berprestasi dan tindakan atau achievement and action. Yang kedua ada kompetensi melayani, helping and human service. Yang ketiga ada kompetensi memimpin atau influence. Yang keempat ada kompetensi mengelola, manajerial. Yang kelima ada kompetensi berpikir. Yang keenam ada kompetensi kepribadian yang efektif. Pertemuan yang kelima yaitu model strategi pengembangan strategi sumber daya manusia. Di sini ada strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada strategi. Strategi itu adalah langkah-langkah, tahap-tahap atau kegiatan-kegiatan. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuannya itu memelihara kompetensi, meningkatkan kompetensi. Dan terakhir ada cara peningkatan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pengembangan karir. Di sini ada model strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada model manajemen multibudaya, yaitu keragaman nilai individu atau kelompok dalam organisasi bisnis maupun non-profit. Yang kedua ada model learning organization,
Yang pertama ada personal mastery, yaitu kegiatan belajar untuk meningkatkan kapasitas pribadi, tidak hanya pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, tetapi juga termasuk bagaimana membawa pengetahuan kepada organisasi dan menggunakan kreativitas agar individu atau organisasi mendengar, mengetahui, melakukan perubahan pada lingkungan. Yang kedua ada mental model, refleksi dari peningkatan pengetahuan yang memperjelas gambaran pemikirannya yang ditunjukkan dan menjadi pengetahuan eksplisit. Yang ketiga ada shared vision, yaitu menyediakan basis untuk berpikir secara umum guna membuat komitmen kelompok untuk mencapai image bersama di masa depan. Yang keempat ada team learning, yaitu metode untuk mengharmonisasikan kekuatan individu untuk mengarah pada suatu visi bersama. Yang kelima ada system thinking, cara berpikir bahwa semua hal bekerja dalam satu sistem secara holistik. Yang ketiga itu ada model benchmarking, yaitu tujuan utama benchmarking ini untuk menemukan kunci rahasia sukses mengadaptasi, memperbaiki, dan menerapkan pada organisasi. Benchmarking sendiri bersifat legal terkait dalam etika benchmarking diatur International Benchmarking Clearinghouse. Yang keempat ada model Gemba Kaizen. Gemba sendiri berarti tempat yang sebenarnya, tempat di mana kejadian terjadi atau di mana produk atau jasa dibuat. Sedangkan Kaizen diartikan penyempurnaan, perbaikan berkesinambungan, melibatkan semua orang baik manajer dan karyawan dengan biaya tidak seberapa. Pertemuan ke-6 yaitu analisis dan desain jabatan. Menurut Edwin Filippo dan Dale Yoder, analisis jabatan merupakan prosedur untuk menemukan, mencatat, mempelajari, dan mengumpulkan informasi secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan operasional atau pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari suatu jabatan tertentu. Yang selanjutnya itu ada analisis jabatan, meliputi yang pertama ada uraian pekerjaan, yang kedua ada tugas yang harus dilakukan, yang ketiga ada persyaratan yang dibutuhkan, dan yang keempat ada standar pencapaian pekerjaan. Selanjutnya ada job specification. Menurut Faizal Rifai, spesifikasi pekerjaan merupakan suatu penjelasan tertulis mengenai pengetahuan, keterampilan, ciri, dan karakteristik lain yang penting bagi efektivitas kinerja dari suatu pekerjaan. Persyaratannya, job specification adalah spesifikasi pekerjaan yang memuat persyaratan tentang pengetahuan, kemampuan, pendidikan, keterampilan, kepribadian, pengalaman kerja, persyaratan fisik, persyaratan mental, kondisi pekerjaan, perilaku karyawan, kesehatan, pendidikan, usia, pengalaman, jenis kelamin, asal-usul suku atau ras, status domisili, IPK nilai, dan tidak ada cacat hukum. Selanjutnya ada job performance standar. Mencangkup yang pertama standar dan target. Adapun langkah-langkah analisis jabatan, yang pertama persiapkan tim yang akan menganalisis, yang kedua mengidentifikasi apa yang perlu atau tidak dilakukan, yang ketiga mempersiapkan metode pengumpulan data, yang keempat adalah mempersiapkan jadwal pelaksanaan. Adapun metode pengumpulan data, yang pertama observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga ada kuesioner, yang keempat ada catatan, laporan, dan yang terakhir adalah membandingkan job yang sama di perusahaan lain. Selanjutnya ada analisis beban kerja atau workload. Beban kerja merupakan beban yang diemban oleh suatu jabatan sesuai dengan standar kerja yang diterapkan. Metode analisis beban kerja, yang pertama
Pengamatan terus-menerus ada dua cara. Jam henti, yang kedua micro motion study. Yang kedua ada pengamatan tidak terus-menerus, yaitu uji petik tugas dan laporan harian, mingguan, bulanan. Penilaian jabatan atau job evaluation. Job evaluation adalah tahap akhir dari job analysis. Penilaian jabatan adalah prosedur sistematis untuk menilai bobot suatu jabatan dengan membandingkan antara jabatan dengan jabatan lainnya dalam suatu organisasi guna menyempurnakan bobot atau nilai suatu jabatan. Pertemuan 7, yaitu perencanaan sumber daya manusia. Menurut Scholar 1987, proses perencanaan sumber daya manusia meliputi yang pertama gathering, analyzing, and forecasting supply and demand data, yaitu meliputi pengumpulan, menginvestigasi, menganalisis, dan memprediksi kebutuhan data untuk menetapkan supply dan demand. Yang kedua ada establishing human resource objective and policies, yaitu merancang kebutuhan jumlah dan kualifikasi pegawai yang handal atau kompeten untuk mendukung tercapainya sasaran corporation. Yang ketiga ada human resource programming, yaitu penyusunan program pengadaan pegawai baru, rekrutmen, seleksi, induksi, orientasi, penempatan, atau merancang kompetensi, program pemberdayaan, pengembangan, pemelihara, persiapan passion, dan PHK. Yang terakhir ada human resource planning, control, and evaluation. Selanjutnya ada proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama menganalisis jumlah, kondisi tenaga kerja yang ada sekarang, kuantitas dan kualitas. Yang kedua ada menganalisis jumlah posisi jabatan dan staf yang ada. Yang ketiga menghitung rasio beban kerja masing-masing jabatan. Yang keempat menganalisis rencana strategi perusahaan ke depan. Yang kelima ada mendata usia tenaga kerja, identifikasi mana yang sudah mendekati pensiun. Yang keenam ada memperkirakan tenaga kerja yang akan keluar atau dikeluarkan. Yang ketujuh memperkirakan pasar tenaga kerja, kuantitas maupun kualitas. Yang ke-8 menyusun rencana aksi apa saja yang perlu dilakukan sekarang sesuai rencana yang telah disetujui. Yang selanjutnya ada 4 tahap proses. Yang pertama ada situation analysis or environmental scanning. Yang kedua ada forecasting demand for human resource. Yang keempat ada analysis of supply of resourcement. Yang keempat ada development of plans for action. Jadi itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.